saya kepada rekan-rekan semua, dan juga termasuk nanti akan ada file latihan kita di Microsoft Excel. Dan kita langsung saja. Jadi Microsoft Excel itu kan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft yang tujuannya adalah kepada pengolahan data dalam bentuk tabulasi, dalam bentuk tabel gitu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang Microsoft Excel, ada baiknya juga kita mengetahui yang pertama adalah apa itu data itu sendiri. Ketika kita bicara tentang data dan sebagainya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan data? Nah, data adalah kalau dalam 3 definisi ya yang saya ringkas dari Merriam-Webster. Data yang pertama adalah informasi faktual yang dapat kita dapatkan melalui pengukuran ataupun melalui angka statistik. Kemudian kita bisa gunakan sebagai dasar penalaran untuk diskusi maupun untuk kalkulasi lanjutan. Lalu yang kedua, data merupakan informasi dalam bentuk digital yang dapat diteruskan atau diproses. Informasi digital ini yang dimaksud adalah jadi data yang kita lihat itu, yang ada di komputer kita sebetulnya adalah kumpulan dari angka biner 0 dan 1 gitu. Sehingga nanti 01 ini akan diformulasikan untuk menampilkan apa yang kita ketik. Misalnya, kita menulis pelatihan dasar Excel. P itu adalah kombinasi dari angka biner 01, E itu adalah kombinasi angka biner 01, dan seterusnya. Karena komputer kita tidak bisa berbicara seperti halnya manusia, maka kita harus menerjemahkan apa yang kita inginkan ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh komputer. Lalu yang ketiga, data merupakan keluaran berupa informasi oleh alat penginderaan, organ-organ, peralatan elektronik yang berisi seluruh informasi, baik yang berguna maupun tidak. Nah, ini perlu digarisbawahi, baik yang berguna maupun tidak, sehingga memerlukan proses lanjutan untuk dapat dijelaskan. Ini misalnya kita berpikir kalau di dalam ilmu kesehatan ya, misalnya alat-alat EKG di ICU, seperti itu. Nah, itu kan merupakan alat sensor yang mengeluarkan data-data. Nah, data-data ini kan sebetulnya harus kita terjemahkan lagi. Jadi, sensor ini hanya mengindra saja gitu, mengindra apa yang ditanamkan ke tubuh pasien. Misalnya apa, detak jantungnya atau sebagainya. Si mesin ini sendiri nggak tahu apa makna dari detak jantung tersebut. Sehingga yang harus menerjemahkan maknanya adalah kita sebagai manusia, sebagai orang yang bertugas di ruang ICU tersebut. Nah, data selalu ya, tidak selalu sih, seringkali data itu ada yang berguna dan ada yang tidak berguna. Kadang ada data-data yang sebetulnya sifatnya adalah noise. Noise itu dalam bahasa Indonesianya mungkin data yang tidak diinginkan gitu ya. Data yang tidak diinginkan. Nah, data-data ini adalah hal yang perlu kita lakukan proses lebih lanjut. Apakah kita reduksi, ataukah kita hilangkan, atau kita simpan yang lain dengan analisis yang berbeda, dan seterusnya. Semoga teman-teman paham dari 3 definisi data ini, bahwa data itu sebetulnya adalah sebuah informasi. Informasi apapun yang kita dapatkan. Lalu kita bicara tentang jenis-jenis data ya. Ketika kita melakukan survei, kita melakukan penelitian, setidaknya paling minim ada 2 jenis data yang kita kenal. Yang pertama data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif tentunya sebagai mana namanya, dia bersifat kualitatif, artinya tidak terkuantifikasi. Misalnya data wawancara. Nah, misalnya ada teman-teman pendidikan atau teman-teman psikologi dan seterusnya melakukan wawancara kepada narasumber. Maka data-data wawancara ini bersifat kualitatif, yang mana memerlukan analisis lanjutan, misalnya dari sisi encoding kata per kata, kemudian penerjemahan dari satu kalimat ke kalimat lain. Nah, ini adalah pemrosesan data kualitatif yang cukup umum digunakan di dunia pendidikan. Lalu yang berikutnya kuantitatif, tentunya kuantita gitu ya. Kuantita itu artinya dapat dihitung, kuanta. Nah, data kuantitatif ini data yang bisa kita ketahui nilainya, bisa kita hitung, bisa kita perkirakan posisinya, perankingannya, dan seterusnya. Ada 2, yang pertama ada data diskrit, yang pertama ada data diskrit, yang kedua ada data kontinu. Data diskrit ini misalnya nominal, ordinal gitu ya. Nominal lebih kepada labeling.
Jadi data-data labeling nanti akan kita lihat seperti apa sih data, contohnya data labeling gitu. Lalu ordinal mirip seperti labeling, tapi dia ada urutannya. Jadi yang satu lebih tinggi daripada yang lain gitu. Misalnya kita ngomong tidak sanggup, sanggup, sangat sanggup. Nah, kita melihat ada level di situ ya. Dari tidak sanggup, sanggup, sangat sanggup. Lalu yang kedua ada data continue, ada data interval, dan data rasio. Ini bisa diperkirakan sendiri, dan saya rasa mungkin banyak juga teman-teman yang di pelatihan sebelumnya sudah dapat SPSS. Di SPSS itu sendiri ada beberapa tipe data yang harus kita pilih ketika kita mendefinisikan variabel. Dan salah duanya adalah interval dan rasio. Kalau saya terlalu cepat, silakan dipotong saja atau diingatkan. Jangan sampai nanti ada yang terlewat gitu. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam pengolahan data, kita masuk juga ke dalam alur pemrosesan data. Ada 3, sebetulnya bisa dirangkum lebih banyak lagi, tapi saya buat jadi 3 supaya lebih mudah. Yang pertama adalah persiapan data, lalu analisis data, dan komunikasi. Nah, jangan sampai kita lupa bahwa tujuan utama dari kita melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan juga manipulasi dan sebagainya, analisis, adalah agar kita dapat mengkomunikasikan data tersebut kepada orang lain atau kepada khalayak ya. Itu adalah tujuan utama kita. Jadi jangan sampai dua di belakangnya ini, persiapan dan analisis, menghilangkan tujuan kita untuk menampilkan apa yang kita rasa dibutuhkan orang atau kita rasa mudah untuk dipahami oleh orang lain. Nah, ini adalah salah satu tujuan utama dari data science atau pengolahan data, apapun orang menyebutnya saat ini. Sekarang misalnya persiapan data. Persiapan data itu berisi dari pengumpulan, kemudian ada import maksudnya kita misalnya sudah punya data, tinggal kita import saja. Kemudian augmentasi. Augmentasi adalah ketika kita punya data, kemudian kita ada data tambahan. Nah, data tambahan ini ingin kita masukkan lagi ke data yang sudah kita punya. Atau misalnya ada modifikasi lagi dari data tambahan baru, kita ingin masukkan lagi ke data yang sudah ada. Nah, ini dalam proses augmentasi. Pengumpulan, saya bahas satu-satu. Pengumpulan bisa macam-macam, bisa survei, bisa berupa Google Form yang saya kirimkan ke teman-teman semua, itu termasuk bagian dari pengumpulan data. Bisa juga browsing, ya. Kalau sekarang misal pengumpulan data itu bisa dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Kalau teman-teman pernah lihat data, orang memvisualisasikan data seberapa banyak orang yang nge-tweet tentang Pak Jokowi misalnya. Nah, ini kan proses pengumpulan data yang tidak melakukan pengukuran langsung ya, tapi dia mengambil dataset dari Twitter misalnya. Kemudian import, ketika kita sudah punya data, kita masukkan ke dalam sistem pengolahan data kita. Lalu augmentasi adalah data yang sudah ada di dalam sistem pengolahan data kita tambahkan lagi dengan data baru. Karena misalnya bersifat time series. Misalnya kita lihat, kenapa saya pengennya ngasih idenya pemilu terus ya. Jadi misalnya kita lihat data pemilu, misalnya tahun pemilu sebelumnya, periode sebelumnya. Berapa banyak orang yang menge-tweet tentang calon pertama misalnya. Kemudian di pemilu yang tahun berikutnya, kita pengen lihat lagi nih, berapa banyak orang yang nge-tweet calon yang sama yang maju lagi di pemilu berikutnya. Sehingga data ini yang sudah ada di pemilu sebelumnya ingin kita tambahkan lagi dengan data yang ada di pemilu tahun ini. Kemudian ketika kita menambahkan data itu menjadi satu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan manipulasi data. Kemudian yang selanjutnya ke analisis. Yang paling penting dari sebuah analisis data adalah kita tahu apa pertanyaannya. Nah, jangan sampai kita hanya melakukan analisis karena analisis tersebut yang kita tahu gitu, atau karena misalnya cuma analisis tersebut yang kita bisa lakukan gitu. Misalnya kita memiliki 2 buah data, kemudian kita analisis t-test misalnya. Nanti pertanyaannya adalah kenapa harus t-test gitu. Apakah memang pertanyaan penelitian kita adalah
sebuah pertanyaan yang dapat dijawab dengan analisis di tes, ataukah bisa dijawab dengan teknik lain gitu, atau mana yang lebih tepat. Gitu. Maka formulasi pertanyaan menjadi sebuah hal penting ya dalam analisis data. Sebelum kita melakukan analisis, kemudian visualisasi dan interpretasi. Ketika kita mendapatkan interpretasi dari sebuah data, bisa jadi muncul lagi pertanyaan baru kan? Maka kita balik lagi ke dalam formulasi pertanyaan yang baru untuk melakukan analisis lanjutan. Itu untuk analisis data. Nah, yang terakhir, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa tujuan utama dari sebuah analisis data adalah menyampaikan laporan, menjawab pertanyaan kepada orang lain gitu, sehingga orang lain itu dapat memahami apa yang menjadi fokus kita di dalam penyampaian data tersebut. Orang lain mampu memahami dengan lebih mudah, itu lebih baik lagi. Karena bisa jadi kita menyampaikan, tapi orang lain tidak paham. Ini ada kaidah-kaidah tersendiri kalau misalnya kita mendalami lebih lanjut, misalnya bagaimana memvisualisasikan data dengan tepat, sehingga orang lain ketika melihat grafik yang kita sampaikan, langsung paham, oh ini grafiknya tentang ini. Karena banyak sekali grafik yang disampaikan dengan salah gitu. Kita hanya menyampaikan, misalnya kemarin saya melihat ada contoh, tapi maaf nggak saya tampilkan di sini, menampilkan data time series dalam bentuk pie chart. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang fatal karena time series itu maksudnya hari ini, besok, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah paling bagus disampaikan dengan bar chart ya, karena dia time series gitu. Kalau disampaikan dalam bentuk pie chart, itu kan untuk proporsi. Nah, ini nggak tepat disampaikan dalam bentuk pie chart, sehingga visualisasi datanya salah dan bisa tidak sampai ke target. Oke, sekarang kita bicara tentang software-nya. Kalau kita ngomong tentang analisis data, apa sih yang bisa kita pakai untuk melakukan analisis data tersebut? Ini tergantung. Saat ini sudah banyak banget software atau perangkat lunak yang bisa rekan-rekan pakai. Ada yang paling utama saya bilang Excel ya. Kemudian ada R, lalu Python, ada Microsoft Access, ada Tableau, ada QlikView, ada Power BI, ada Microsoft SQL. Jadi banyak sekali tools yang bisa teman-teman gunakan saat ini. Tapi sekali lagi, jangan terpaku sama tools-nya, terpakulah pada apa yang ingin teman-teman sampaikan, karena memang setiap tools ada keterbatasannya. Misalnya Excel bisa menampilkan data-data statistik walaupun dasar. Tapi kalau untuk statistik lanjutan, mungkin nggak bisa. Kita harus beralih ke tools yang lain. Nah, ketika memilih software untuk analisis data, apa pertimbangannya? Ada 3 setidaknya. Yang pertama, teman-teman lebih suka yang click and play atau yang programming based. Click and play itu seperti Excel, kita sudah ada menunya, sudah ada tab-nya, kita tinggal klik, 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 gitu, masuk data, klik, dan seterusnya. Kalau yang programming based, memang kita harus programming dari awal dengan bahasa pemrogramannya mereka. Misalnya R, mereka punya bahasa pemrograman sendiri, Python punya bahasa pemrograman sendiri. Nah, ini apakah kita lebih cenderung yang mana? Lalu gratis atau berbayar? Tentunya kalau yang click and play, karena software engineer-nya berusaha bekerja dengan keras gitu ya, menciptakan suatu platform yang memudahkan orang-orang, maka ini umumnya berbayar. Seperti misalnya Microsoft 365 yang ada Excel-nya, kemudian Tableau, lalu Power BI mungkin juga tampaknya berbayar. Dan yang gratis itu adalah biasanya sebuah platform yang dikembangkan bersama-sama gitu. Sehingga ada orang-orang lain yang berkontribusi ke dalam platform tersebut. Contohnya R, Python. Jadi tidak semua package di R itu adalah dibuat oleh orang R gitu. Tidak semua package di library di Python dibuat oleh orang Python. Tapi dapat disumbangsihkan oleh kita semua. Jadi kita bisa membuat package, kita bisa membuat library, dan kita juga bisa menggunakan apa yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Karena environment inilah yang sangat terbuka, sehingga software-software semacam ini menjadi gratis. Gitu. Nah, terakhir adalah dasar atau lanjutan. Tadi yang saya sampaikan, mungkin untuk kelanjutan kita harus membutuhkan software yang lebih canggih, lebih open access, atau lebih mahal gitu untuk analisis data lanjutan. Oke, sampai sini ada yang ingin